Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, nama saya Sigit Muji Utami. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 1 dengan nomor peserta 2773310035089 dari LPTK UIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat. Saya mengajar di MI Miftahul Nida Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Akhlak Mahmudah Adil. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi persyaratan ujian UKIN PPG dalam jabatan 2023. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, nah untuk pembelajaran kali ini, sebelum belajar seperti biasa, ketua kelas pimpin doa dulu. Silakan Intan. Siap. Membaca doa sebelum belajar. Kalian dulu ya. Absen pertama ya. Agatia Okta Pratama. Hadir. Ahmad Salman Al-Farisi. Hadir. Alfidi Firman Saputra. Hadir. Aulia Ramadhani. Diana Dwi Julianti. Dinda Natasya. Eriska Adi Wulandari. Elsa Revalina Noviani. Faris Al-Koroni. Hadir. Febri Herlandianti Rahma. Hadir. Anifatus Solihah. Intan Erlin Afriana. Ivan Derzio Ramadan. Khalil Ahmad. Husnul Khotimah. Lailatul Zahra. Melisa Fitrianingsih. Muhammad Sandi Iksan. Sudah ya, sudah hadir. Nur Khalifah. Febila Fauzia. Sofatun Nafiza. Siva Fauza. Sri Zahira Ayumas. Wildan Muhammad Amin. Kafi Aditya Ramadan. Julia Aryansa. Wardatul Intania. Ya, dia tidak hadir. 2 orang ya. 5 tidak hadir. Kemudian satunya dari siapa? Ihsan ya, tidak hadir ya.
merayakan wajib nasional Hari Merdeka. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, sekarang silakan kalian persiapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Letakkan di atas meja, kita akan memulai pelajaran kali ini. Silakan dipersiapkan dulu. Ya, dipersiapkan. Sudah disiapkan buku tulisnya? Sudah ya. Sebelum ke materi hari ini, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Minggu kemarin, pelajaran akidah anak juga, kalian belajar tentang apa? Tentang akhlak? Bertanggung jawab. Nah, untuk hari ini kita juga akan belajar tentang akhlak mahmudah, tapi dengan judul yang berbeda. Apa judulnya sekarang? Adil atau bersikap adil. Ya, sekarang kita akan belajar tentang itu, ya. Nah, tujuan pembelajaran dari kita kalian bersikap adil itu adalah satu, kalian atau peserta didik mampu menjelaskan makna dari arti adil itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui apa dalil nakli dari sikap adil itu, ya. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan contoh-contoh dari sikap adil, ya. Yang keempat, kalian harus mampu menjelaskan apa saja hikmah dari bersikap adil, ya. Coba sekarang kita akan menyaksikan video terlebih dahulu, ya. Kalian nanti analisis dan kalian boleh pertanyakan kepada ibu nanti, ya. Perhatikan videonya, perhatikan. Dia kesulitan untuk mengenai salahnya. Dia pun telah lulus dari tetangganya yang dekat dengan salah itu. Dan tibalah saatnya dia mengakhiri salahnya, maka dia pun menuju sungai yang terkenal dari tetangganya. Ketika petani datang untuk mengambil air dari sungai, tetangga yang telah terkena salah oleh petani itu datang berdiri sama. Dengan berkesat-kesat tetangga itu berdiri sama petani. Kemudian dia berbicara keras kepada si petani bahwa dia menolak sang petani mengambil. Hei Pak, jangan ambil air itu, kata tetangga. Kemudian petani bertanya, mengapa aku tidak boleh mengambil air dari sini juga mengambil kamu? Tetangga itu menjawab, aku menjawab kamu cuma saja, bukan airnya.
Dan sambil berjalan berkeliling itu, sang tetangga meninggalkan petani yang kemudian atas jawaban tetangganya. Saking petani itu keesokan harinya untuk Kaisar untuk meminta adil. Maka sampailah sang petani di istana dan berkenalah dia dengan Kaisar di istana. Di hadapan Kaisar, kemudian sang petani menjelaskan apa yang terjadi tentang perselisihan antara dia dan tetangganya. Di saat sang Kaisar diam mendengarkan cerita sang petani. Setelah sang petani selesai menceritakan keluh kesahnya, kemudian sang Kaisar memanggil Birbal, salah satu dari 9 penasihat istana yang paling kecil. Birbal lalu menyuruh seorang utusan untuk memanggil tetangga dari sang petani untuk menghadap Kaisar. Setelah sang tetangga itu datang, kemudian penasihat itu menanyai tetangga si petani, "Kenapa kamu tidak membiarkan petani mengambil air dari sumber? Bukankah Anda sudah menjualnya kepada petani?" Kata Birbal. Tetangga itu menjawab, "Birbal, saya memang menjual sumber itu kepada petani, tapi bukan air di dalamnya. Dia tidak berhak mengambil air dari sumber itu." Birbal lalu berkata, "Baiklah kamu, karena kamu sudah menjual sumber itu, maka kamu tidak punya hak untuk menyimpan air di sumber kamu. Bayarlah sewa penyimpanan air kepada petani, atau segera pindahkan air dari sumber." Sang tetangga terdiam, tidak bisa berkata apa-apa atas perintah Birbal. Menyadari bahwa rencananya berbeda, tetangga itu meminta maaf kepada sang petani dan dengan segera berpamitan pulang. Dan akhirnya sang petani berterima kasih kepada sang raja dan Birbal karena telah menolongnya dari permasalahan yang menimpanya dengan tetangga. Dengan adanya keputusan yang dibuat sang raja dan dengan kerelaan dari tetangganya itu, maka sang petani kemudian hari sudah bisa bebas mengambil air dari sumber tersebut. Ya, coba sekarang perhatikan layar di depan kalian. Ya, ayo semuanya perhatikan. Ada gambar apa di situ? Itu ada kesamaan dan keadilan. Ada nggak perbedaannya? Berbeda. Coba. Gambar pertama ada apa? Ada baca kesamaan, sebelahnya keadilan. Ya, tahu nggak artinya apa di situ? Apa arti dari gambar itu? Kalau kita melihat dari kesamaan, siapapun itu bisa, walaupun dia masih muda, walaupun dia anak kecil, masuk duluan. Misalnya ke stadion atau misalnya kamu ke bioskop, itu kan tidak ditentukan. Oh, umurnya lebih tua, jadi silakan di depan. Kan tidak. Itu namanya kesamaan, karena sama-sama membayar tiket. 5.000 loh tiketnya, ya. Tapi kalau kita dengan keadilan, dengan adil, yang kecil bisa mendapat keadilan, siapapun bisa mendapat keadilan tanpa membeda-bedakan apapun. Itu namanya keadilan, dia rata semuanya, merasakan apa yang kita rasakan atau orang lain rasakan. Kalau gambar sebelahnya tadi ya, jadi namanya keadilan. Ya, kalian tahu apa itu artinya adil? Apa adil? Adil menurut bahasa, menurut istilah atau bahasa dulu, ya. Bahasa apa? Jujur, kemudian di tengah-tengah, dan lurus. Iya, pinter, ya. Kalau lurus itu berarti menempatkan sesuatu yang benar pada tempatnya, ya. Kemudian kalau di tengah-tengah
tidak membela ke sana ke sini, ya. Jadi netral kalau di tengah-tengah itu. Ya, kamu posisinya tidak membela ke sana ke sini. Kalau jujur apa? Jujur. Ayo, siapa yang tahu jujur? Memberikan hak kepada seseorang yang memang berhak menerima. Ya, itu sama menurut bahasa dan istilah arti dari jujur. Ya, tadi apa tadi? Jujur, di tengah-tengah dan lurus. Ya, dengarkan nih seperti kisah yang akan Ibu sampaikan sekarang. Ya, dikisahkan dahulu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalian tahu kan Khalifah Umar bin Khattab? Ya. Ya, Khalifah Umar bin Khattab itu mempunyai gubernur Mesir bernama Amr bin As. Ya. Amr bin As itu mempunyai anak. Tiba-tiba anaknya itu menempeleng warga yang tidak berdosa tanpa ada alasan. Dia hanya ingin nempeleng aja. Tidak ada alasan apapun, ingin plak aja. Ya. Kemudian setelah menempeleng, Umar bin Khattab itu tahu kejadiannya. Kemudian beliau memanggil gubernur beserta anaknya menghadap. Kemudian di depan orang banyak disaksikan warga, biar tahu itu tidak boleh sewenang-wenang terhadap siapapun, ya. Karena kemudian Umar bin Khattab bilang seperti ini, mengapa kalian masih memperbudak orang lain, sedangkan mereka itu lahir dari ibu-ibu yang merdeka, ya. Kata-kata Umar bin Khattab itu terkenal sampai sekarang, termasyhur sampai sekarang, bahkan mengilhami perjuangan kiai pesantren yang mempelopori untuk memerdekakan bangsa ini, ya. Karena para ulama, para kiai itu mampu memobilisasi rakyat Indonesia untuk merdeka, untuk melawan siapa waktu itu? Kolonial Belanda. Itu kata-kata dari Umar bin Khattab, ya, dipakai untuk para ulama dan para kiai untuk bangsa ini menjadi merdeka, tidak dijajah lagi, ya. Kemudian juga pada suatu ketika ada orang Yahudi itu mempunyai rumah, mungkin bukan rumah ya, gubuknya reot, ya. Sudah punya satu-satunya, kemudian mau digusur, dirobohkan oleh gubernur Amr bin As, gubernur Mesir, ya. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Dia hanya bisa menanggung, ya. Karena tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya orang Yahudi ini harus menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian dia bertekad untuk pergi ke Madinah, tempatnya Khalifah Umar bin Khattab. Tapi dia sudah ragu, sebelum berangkat dia sudah ragu, gimana ya, saya diterima tidak? Lihat saja gubernurnya, istananya begitu indah, apalagi khalifahnya, ya. Terus gubernurnya semena-mena terhadap orang lain, apalagi khalifahnya, begitu pikirannya, ya. Sudah ini apalagi saya agamanya bukan agama Islam, diterima tidak nanti saya dengan khalifah Umar bin Khattab, ya. Tapi karena dia harus pergi menemui khalifah, akhirnya berangkatlah, ya. Nah, di tengah jalan sudah mau sampai, ya. Di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang laki-laki yang sedang tiduran di bawah pohon apa? Pohon kurma. Ya, lalu bertanya, Pak, saya mau bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Bapak tahu di mana saya harus menemui Khalifah Umar bin Khattab? Bapak tahu istananya di mana? Ya, saya tahu istananya di mana. Kata si bapak tadi yang lagi tiduran, saya tahu istananya di mana. Istananya itu di atas lumpur, ya. Dan pembantunya, pengawalnya itu anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian baju kebesaran khalifahnya itu adalah iman dan ketakwaan kepada Allah. Itulah saya sendiri, khalifah yang kamu cari. Kagetlah orang Yahudi itu.
Ternyata beda jauh ya sama yang dia tafsirkan tadi. Ya, ternyata orangnya sangat sederhana. Ada apa? Kamu akan menemui saya. Kemudian menceritakan masalah yang tadi, yang gubuknya tadi mau digusur oleh Amr bin As, gubernur Mesir. Ya, kemudian setelah tahu ceritanya, Khalifah menyuruh orang Yahudi itu mengambil tulang di tempat sampah, tulang unta ya, tulang unta. Setelah diambil, kemudian tulangnya oleh pedang Umar bin Khattab itu tengah-tengahnya digaris lurus. Serahkan ini kepada siapa? Amr bin As, gubernur kamu di sana di Mesir. Kemudian dia bertanya-tanya, kok saya cuma dikasih ini saja? Tapi daripada bertanya lagi, tidak ada jawabannya, hanya disuruh membawa tulang tersebut. Akhirnya dia kembali lagi ke Mesir, ke kotanya sendiri ya, ke daerahnya sendiri. Kemudian di depan pembangunan masjid yang sedang dibangun, beliau bertemu dengan Amr bin As. Kemudian dikasihkanlah tulang unta itu kepada Amr bin As, gubernur Mesir itu. Ya, kemudian setelah menerimanya, tangannya gemeteran. Ya, tangannya gemeteran itu gubernur Mesir Amr bin As itu tangannya gemeteran. Ya. Kemudian dia tahu itu benar-benar pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian, Tuhan, kenapa Tuhan gemetaran? Apa yang terjadi? Kamu tahu artinya ini? Artinya saya tidak boleh sombong, tidak boleh semena-mena terhadap rakyat dan terhadap siapapun. Ya. Karena nanti saya juga akan menjadi tulang seperti ini. Ya, itu apa? Yang pertama, pesan Khalifah yang pertama. Kata Amr bin As ke orang Yahudi tersebut. Pesan yang kedua, ada garis lurus tadi Ibu sebutkan ya, ada garis lurus itu. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus lurus, harus jujur. Ya, tidak boleh berbuat tidak adil kepada rakyatnya. Jadi ada garis lurus di tengah itu, ya, mengartikan kalau seorang pemimpin tidak bisa berbuat jujur, tidak bisa lurus kepada rakyatnya, aku sendiri yang akan menghubungi kamu dengan pedangku. Aku akan meluruskan kamu dengan pedangku. Ya, maksudnya kepada Amr bin As. Jadi ketakutan ya. Jadi saat itu juga kepala proyek pembangunan masjid dipanggil oleh Amr bin As. Ya, dipanggil, tidak jadi, ayo mundur semuanya, ini rumah jangan diapa-apakan. Melihat keadilan dari Khalifah Umar bin Khattab itu, yang orang Yahudi merasa terkesima, merasa terkagum-kagum, akhirnya dia menghibahkan tanah dan rumahnya untuk pembangunan masjid. Karena tadi melihat keadilan, melihat seorang pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Menurut tadi orang Yahudi tadi. Bukan. Siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi setelah menghibahkan tanah dan rumahnya, dia juga masuk Islam. Karena melihat melihat keadilan yang dia dapatkan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya, begitu kisahnya dari materi adil. Ya, setelah kalian mendengarkan kisah dari Ibu tentang Khalifah Umar bin Khattab, sekarang sudah pasti kalian harus mengetahui dalil nakli dari kita bersikap adil. Ya, ada di surat An-Nahl ayat 90. Mari kita bersama-sama lihat ke layar dan bersama-sama membacakan surat An-Nahl ayat 90 sekaligus artinya ya. Ayo coba kita baca-baca. Baca bersama-sama. Ayo. Apa artinya? Sesungguhnya
menjelaskan, lihat manfaat dari kita bisa bersikap adil. Ya. Apa coba manfaatnya? Satu, mendatangkan ridho Allah. Ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua apa? Mendapat ketenangan batin, ya. Kemudian yang ketiga itu akan disenangi orang banyak dan akan hidup aman dunia dan akhirat. Itu manfaat kita bersikap adil. Nah, coba sampai sini siapa yang akan bertanya ke ibu? Ada yang bertanya? Siva, coba silakan. Ada yang mau ditanyakan? Siva apa? Bagaimana cara agar kita bisa bersikap adil? Coba siapa sekarang sebelum ibu jawab, siapa yang bisa membantu Siva? Bagaimana caranya? Ayo boleh kalian boleh menjawab sebelum ibu jawab. Bagaimana caranya? Ya tadi kan ibu ini kan seperti kisahnya Umar bin Khattab, kita tidak boleh membeda-bedakan jabatan, suku, ya Siva ya. Misalnya teman Siva, sahabat dekat, ada yang bersalah, kemudian karena dia teman Siva tidak ingin temannya itu dihukum karena kesalahannya. Adil tidak sikapnya Siva seperti itu? Adil tidak kalau ada orang yang bersalah tapi sama Siva ini kan sebenarnya jangan ini biar nggak dihukum, boleh tidak seperti itu? Adil tidak? Tidak adil, ya. Nah itu bertentangan dengan sikap adil. Jadi ya Siva ya, dan semuanya bukan Siva saja ya. Kalau kalian ingin bersikap adil, kalian tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengelompok-kelompokkan, tidak boleh agamanya apa, membeda-bedakan, ya. Jadi kalian baru akan bersikap adil kalau kalian bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, ya. Nah kelas 6 itu ya Siva, tapi tidak dari ibu, ya. Ya sekarang ya saatnya kalian berdiskusi. Nah tugasnya kalian tadi kan pasti sudah menyimak penjelasan dari ibu. Silakan kalian secara berkelompok, sudah ibu bagikan kelompoknya, diskusikan. Tadi kalian menyimak apa saja tentang materi adil. Silakan ibu kasih waktu 10 menit mulai sekarang. Diskusi, ayo diskusi dengan temannya. Silakan mulai dari sekarang, ayo. Dari kelompok berapa dulu? Kelompok berapa? Kelompok 3. So, silakan kelompok 3 maju. 2 orang saja ya. Presentasikan hasil dari menyimak tadi pelajaran akidah akhlak hari ini. Ayo. Ayo dirinya yang benar di mana? Ayo yang keras suaranya ya. Silakan. Presentasikan, yang lain dengarkan. Dalam istilah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Ya, boleh duduk. Kelompok mana lagi? 1 atau 2?
3. Macam-macam adil. 1. Kepada Allah. 2. Kepada orang lain. 3. Kepada diri sendiri. Iya, bagus. Silakan duduk. Ayo kelompok terakhir. Lanjut. Presentasikan. Suaranya yang kencang ya, Yulia dengan Elisa. Ayo. Semuanya sudah bagus-bagus ya, maju. Kalian berarti menyimak tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu. Ayo tepuk tangan dari hasil diskusinya. Terima kasih. Ya. Bas. Sekarang LKPD-nya akan Ibu bagikan. Kalian kerjakan tugas mandiri kalian ya. Tugas mandirinya dikerjakan. Sebentar, Ibu ambilkan kertas untuk melaksanakan LKPD. Ya, Ibu bagikan ya kertasnya ya. Pegang ya. Ya. Ya, ayo, nih bagikan dulu, ya, bagikan. Nah, kemudian apa tugasnya? Silakan, dalil nakli yang tadi kalian buat kaligrafi. Nah, dimulai dari sekarang. Membuat kaligrafi surat An-Nahl ayat 90. Itu LKPD dari Ibu ya. Silakan dimulai dari sekarang. Ya.
adil, apa kesimpulannya yang kita dapatkan? Satu, apa? Adil adalah jujur, di tengah-tengah dan lurus, atau menempatkan kebenaran pada tempatnya. Ya, kemudian dalil nakli dari sikap adil adalah ada di surat An-Nahl ayat 90. Kemudian kalau kita berbuat adil, apa yang kita rasakan? Mendapat ridho Allah. Yang kedua, mendatangkan ketenangan batin dan disenangi orang banyak. Ya, itu ya kesimpulan dari materi hari ini tentang sikap adil. Ya, untuk itu Ibu rasa cukup ya sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan masih dalam pelajaran akidah akhlak dengan tema dengan materi yang berbeda. Itu Ibu ucapkan salam. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.